nggak sih menurut kamu rumah singgah itu lebih dikenal lagi sama banyak orang? Perlu, karena kan rumah singgah itu nggak hanya menampung orang saja, tapi rumah singgah itu justru juga jadi berkat buat orang-orang. Misalnya rumah singgah ini bisa jadi contoh untuk banyak orang di luar, mungkin di luar kota gitu ya, di luar, orang-orang luar kota bisa melihat rumah singgah, sehingga banyak orang yang tergerak hatinya untuk menolong orang yang membutuhkan gitu. Jadi rumah singgah ini nggak hanya di Kota Tegal saja, tapi kalau bisa di setiap Indonesia tuh, di kota-kota itu juga banyak gitu, karena bisa melihat pancaran dari rumah singgah ini. Kalau menurut kamu sendiri, arti rumah singgah itu apa? Rumah singgah ini ya, rumah singgah Bina Bangsa. Menurut aku, rumah singgah Bina Bangsa ini adalah keluarga penggantinya aku. Keluarga pengganti. Udah gitu aja, apa ada lebih penjelasan lebih lagi? Maksudnya keluarga pengganti itu keluarga intinya ya pasti ada kan keluarganya aku. Cuman kan memang basically dari anak-anak rumah singgah ini basicnya itu kan keluarganya memang sudah tidak utuh gitu. Nah, maksudnya keluarga pengganti itu ya kita anak-anak di sini bisa merasakan kekeluargaan yang seutuhnya gitu. Jadi bisa merasakan apa yang namanya kekeluargaan yang sesungguhnya, yang mungkin dulu pernah dialami, tapi mungkin juga sempat pernah hilang beberapa tahun yang cukup lama gitu ya. Nah, semenjak tinggal di sini kita bisa ngerasain lagi yang namanya kekeluargaan yang utuh gitu. Kamu sendiri udah berapa lama di rumah singgah? Aku di sini kurang lebih 9 tahunan. Yang paling lama ya di sini ya? Ya. Yang paling baru siapa di sini? Yang paling baru ada Oma Hong. Oma Hong. Oh iya. Pak Eman Oma Hong ya? Iya. Nah, rumah singgah itu melayani apa aja sih biar orang-orang tahu gitu? Ya, rumah singgah ini melayani ada anak broken home, ada mantan anak jalanan, ada dari lansia juga ada. Terus pelayanan di luar pun juga ada. Pelayanan di luar tuh ada anak pantai, terus ada Kamis Gembira juga. Apa aja yang dikasih rumah singgah ke orang-orang yang dilayani? Yang pastinya, kalau yang pastinya sih pertama kebutuhan pokok ya, contoh rumah, tempat tinggal, terus makanan, terus kayak sabun-sabunan, baju, kebutuhan pokok lah ya, sandang pangan papan itu tercukupi. Terus yang sekolah dipenuhi kebutuhan sekolahnya. Terus yang bekerja dicarikan pekerjaan juga. Terus kalau yang di luar itu mendapat pelayanannya dapat sembako ya, terus pelajaran mengajar gitu ya, ada kakak-kakak pembina juga, ada dari rumah singgah ngajarin soal-soal pelajaran. Terus kalau yang Kamis Gembira ini melayani tentang kerohaniawannya anak-anak di Kamis Gembira ini. Oh ya, di rumah singgah juga dapat pelayanan tentang kebutuhan rohaninya juga. Jadi nggak cuma jasmani, tapi rohani juga terpenuhi. Harapan Wulan dari video ini saat dijadikan konten itu apa? Dari orang-orang yang ngelihat, harapan Wulan apa? Yang aku harapin dari video yang dibuat ini, aku sih berharapnya semakin banyak orang yang tergerak hatinya untuk melayani, dan semakin banyak juga untuk orang-orang peduli dengan orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi karena kan menurut aku tahun demi tahun kayaknya semakin banyak orang yang lebih ke aku sendiri gitu. Nah, aku sih berharapnya lewat video ini banyak orang yang tergerak untuk sama-sama melayani sesamanya.
Kan melayani sesama itu nggak cuman berkata dengan uang, dana, tapi bisa juga dengan tenaga dan lain sebagainya. Dan buat orang-orang yang sama kayak aku, kalian nggak perlu minder, kalian nggak perlu takut, kalian berdoa aja, pasti ada kok orang-orang yang tergerak buat nolong kalian gitu. Nggak, tapi jangan sepenuhnya berharap sama manusia, tapi kalian cukup berdoa saja pada Tuhan, pasti Tuhan bakal jawab kok semua keluh kesah kalian. Pasti Tuhan akan tolong melalui tangan-tangan alat-alatnya Tuhan yang luar biasa gitu. Jadi buat orang-orang yang di luar sana yang sedang nonton video ini yang hidupnya sama kayak aku, nggak perlu khawatir, nggak perlu minder. Kalau sama Tuhan itu pasti dijamin semuanya hidupnya bakal oke. Yang sama kayak kamu boleh nggak sih ngehubungin Rumah Singgah? Boleh banget. Boleh Banget ya, yang hidupnya sama kayak aku boleh banget buat komen ya. Ya, boleh banget komen atau DM ya, bisa DM juga. Kalau komen takut minder atau gimana, boleh. Kalau mau yang lebih ke privacy bisa DM atau WhatsApp. Teman-teman, kenalin, kita Rumah Singgah Bina Bangsa. Kita ada di Kota Tegal ya. Kita ini bukan sekedar yayasan, tapi kita ini sudah menganggap Rumah Singgah ini adalah kekeluargaan ya. Jadi bagi teman-teman yang mau kenal lebih lagi, bisa gabung, bisa datang, bisa mampir, bisa main ke Rumah Singgah Bina Bangsa di Jalan Metro nomor 48 yang tadi aku sebutin ya.